71 Perpisahan. Yongru menatapnya penuh harap karena ia yakin Sun Long pasti pernah mendengar nama kakak perempuannya itu. Tetapi saat menatap wajahnya, Yongru merasa seperti balon kempes yang baru saja kehilangan seluruh udaranya. Kakak Sun, kamu jangan bilang kalau kamu tidak tahu siapa kakak perempuanku. Sun Long menatapnya dan menjawab dengan tenang sambil menganggukkan kepalanya. Belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Yongru merasa seperti ada anak panah yang baru saja menusuk jantungnya saat dia berkata. Kalau begitu, Saudara Sun, biar saya jelaskan. Kakak perempuan saya, Jiao Mingxia adalah seorang kultivator, elemen es yang sangat kuat dan dia mungkin yang terkuat di antara semua orang dalam ujian sekte ini. Saya tidak meremehkanmu, Saudara Sun, tetapi Anda mungkin sama sekali tidak sebanding dengan kakak perempuan saya. Selain kakak perempuanku, masih ada 2 orang lagi yang mesti diwaspadai, saudaraku. Salah satu dari mereka adalah putra dari ketua sekte dari Sekte Besi Keras, orang-orang memanggilnya si raksasa kecil, Dachong. Anda mungkin melihatnya ketika ketua sekte Dachau berdebat dengan tetua agung dari Sekte Pedang Terbang, ketika kami berada di pintu masuk wilayah Gunung Iblis. Dikabarkan bahwa Dachong adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, dan juga orang dengan kekuatan fisik terkuat dalam ujian sekte ini. Yang terakhir dari ketiganya adalah cucu dari tetua agung dari Sekte Pedang Terbang, Hui Ming. Selain dia adalah seorang kultivator pedang seperti kebanyakan murid di Sekte Pedang Terbang, aku tidak punya informasi lain tentangnya. Saat Yongru selesai berbicara, suara si hitam kecil terdengar di dalam kepala Sun Long. Tuan, para kultivator pedang biasanya sangat ahli dalam teknik menyerang dan juga dalam membunuh lawan dengan cepat. Saya kira alasan mengapa orang-orang tidak tahu banyak tentang Hui Ming ini adalah agar dia bisa menyembunyikan kartu asnya. Sun Long menganggukkan kepalanya karena sekarang dia tertarik untuk bertemu dengan ketiga orang ini. Salah satunya adalah wanita yang disebut Yongru sebagai yang terkuat dalam ujian sekte ini. Meskipun Sun Long tidak mengambil hati kata-katanya, pasti ada sesuatu yang istimewa pada wanita ini sehingga Yongru mengatakan sesuatu seperti itu. Yang satu lagi adalah seorang kultivator pemurnian tubuh yang kuat seperti Sun Long, sedangkan yang terakhir adalah kultivator pedang terkuat dari Sekte Pedang Terbang yang berpartisipasi dalam ujian ini. Yongru kemudian melanjutkan, selain saudara Sun, Sekte Awan Terapungmu pasti juga memiliki beberapa kultivator tingkat bumi peringkat 3, tetapi tidak ada satupun yang sebanding dengan 3 kultivator yang baru saja kusebutkan. Saudara Sun, meskipun aku tahu kau kuat, kau tidak boleh menganggap enteng 3 kultivator itu. Sun Long berjalan menuju Yongru dan menepuk bahunya sambil berkata, terima kasih. Tanda hubung. Menuju lebih dalam ke wilayah bagian dalam, mereka berdua tidak menemui kejutan apapun di sepanjang jalan. Selain binatang ajaib yang berada di peringkat awal 2 dan membutuhkan usaha dari Sun Long untuk terbunuh, perjalanan mereka selanjutnya mudah. Pada hari kelima, Sun Long dan Yongru tiba di depan dataran yang luas. Jumlahnya hampir 20 orang, membentuk 3 kelompok berbeda, semuanya adalah pengikut 4 sekte. Saat mereka berdua masuk, semua orang menoleh untuk memperhatikan si pendatang baru. Orang-orang yang telah berhasil tiba di sini, semuanya berada di tingkat bumi, dengan beberapa dari mereka telah mencapai puncak peringkat 3. Yongru menatap Sun Long sambil berkata, Saudara Sun, kita sekarang berada di wilayah dalam. Ini adalah area aman tempat sebagian besar murid di tingkat bumi berkumpul. Karena kita datang terlalu awal, tempat ini relatif kosong, itulah sebabnya kita tidak melihat banyak orang di sini. Namun dalam 5-10 hari ke depan, tempat ini pasti akan ramai karena tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan kesempatan menyerap ki dari gunung pusat. Mata Sun Long terfokus ke depan, lebih dalam di wilayah pegunungan iblis. Saat dia samar-samar bisa melihat bayangan beberapa puncak gunung besar, ketika suara si hitam kecil terdengar di kepalanya. Tuan, saya yakin ada harta karun yang luar biasa di wilayah pegunungan iblis ini. Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia menanggapi si hitam kecil dengan telepati. Saya juga sudah menduganya, ki di sekitar kita telah berlipat ganda dalam kepadatan dan kemurnian, dibandingkan saat kita berada di pinggiran beberapa hari yang lalu. Saya berasumsi bahwa semakin dalam kita menuju, semakin murni ki yang kita serap, sampai kita mencapai gunung pusat. Anda benar, Guru. Namun, ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah bagi kita. Tuan,
Sebaiknya Anda tinggalkan saja Yongru itu di sini. Dia hanya akan menjadi beban bagi kita nanti dan ada kemungkinan besar dia akan mati saat kita masuk lebih dalam. Pada saat yang sama, suara Yongru terdengar saat dia melihat ke arah Sun Long dan bertanya. Saudara Sun, bagaimana kalau kita tinggal di tempat ini, sambil menunggu letusan Qi dimulai? Namun Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saudaraku, lebih baik kita berpisah di sini untuk saat ini. Aku akan masuk lebih dalam ke wilayah batin. Mata Yongru melebar saat dia bertanya dengan suara gemetar. Saudara Seun, apakah Anda serius? Terlalu berbahaya untuk berkeliaran di wilayah dalam. Sun Long menatap Yongru sambil menganggukkan kepalanya dan berkata. Saya punya alasan untuk masuk lebih dalam ke wilayah dalam. Meskipun berbahaya, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Yongru menggertakkan giginya saat dia berkata. Kalau begitu, saya akan mengikutimu, saudara. 72 kelelawar api bertaring merah. Yongru menggertakkan giginya saat dia berkata. Kalau begitu, saya akan mengikutimu, saudara. Sun Long menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Yongru dan berkata. Lebih baik aku pergi sendiri. Kita harus berpisah untuk saat ini dan bertemu lagi setelah letusan Qi di Gunung Tengah berakhir. Yongru mendesah dalam hatinya karena ia mengerti bahwa ia akan menjadi beban dengan kekuatannya jika ia mengikuti Sun Long di wilayah dalam. Ia hampir tidak bisa membantu apapun saat mereka bepergian melalui wilayah luar. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam saat dia berkata pada Sun Long. Saudara Sun, kamu harus berhati-hati. Wilayah dalam sangat berbahaya dan ada banyak binatang buas tingkat 3 di sini. Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Aku tahu. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi setelah letusan Gunung Tengah. Setelah berpisah, Sun Long menuju lebih dalam ke wilayah bagian dalam. Semua orang yang duduk di area aman menoleh untuk melihatnya saat dia pergi dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa orang ini? Beraninya dia memasuki wilayah dalam sendirian. Sepertinya dia datang bersama kakak senior Yong. Jadi apa? Bukankah dia hanya murid biasa dari Sekte Awan Mengambang? Benar, Sekte Awan Terapung tidak memiliki siapapun yang setingkat dengan kakak perempuan senior kita. Bahkan kakak perempuan senior kita tidak berani berjalan sendirian di dalam wilayah dalam. Tepat sekali. Apakah orang ini berpikir bahwa dia setara dengan ketiga jenius itu? Dia pasti akan mati karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Diskusi tengah berlangsung di antara ketiga kelompok yang ditempatkan di area aman tetapi Sun Long sama sekali mengabaikan mereka saat dia berjalan maju. Jika orang lain masuk lebih dalam ke wilayah dalam, mereka pasti akan bunuh diri tidak peduli seberapa besar kelompok mereka, jika mereka hanya kultivator tingkat bumi peringkat 3. Namun, Sun Long berbeda. Dia memiliki kartu truf yang dapat diandalkan untuk menangani binatang ajaib di wilayah dalam. Setelah berjalan maju sedikit lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh ini sekitar 10-15 menit, Sun Long sudah meninggalkan area aman jauh di belakangnya ketika suara si hitam kecil terdengar di kepalanya. Tuan, saya bisa merasakan dua binatang ajaib tingkat 3. Salah satunya berada 17 mil ke arah barat sementara yang lainnya berada 23 mil ke arah selatan. Mari kita pergi ke arah barat terlebih dahulu karena lebih dekat. Apakah kamu merasakan ada manusia di dekat kita? Tidak Tuan, yang ada di sini hanyalah binatang ajaib. Kalau memang ada manusia, pasti jarak mereka lebih dari 30 mil dari kita sehingga aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Bagus, kalau begitu ayo berangkat. Sun Long berkata sambil memanggil si hitam kecil dari batu waktu. Walaupun Sun Long tidak memanggilnya ketika dia berada di pinggiran, itu karena ada terlalu banyak murid di sana sementara hampir tidak ada ancaman bagi nyawa Sun Long, selain binatang buas seperti ikan berkepala dua, atau elang bersayap besi. Namun, wilayah bagian dalam berbeda. Binatang-binatang ajaib di sini jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani Sun Long sendirian, sementara kelompok manusia hampir tidak ada, dan dengan jiwa Black yang kuat, merasakan lingkungan sekitar, Sun Long tidak perlu khawatir. Seekor naga hitam setinggi 3 meter, 10 kaki, kemudian muncul di depannya. Si hitam kecil menjulurkan kepalanya saat Sun Long naik ke lehernya, dan duduk di punggungnya, dia berkata. Ayo pergi. Si hitam kecil membentangkan sayap hitamnya yang megah saat ia terbang dari tanah menuju langsung ke arah barat.
Hembusan angin kencang menghantam tanah saat naga hitam itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit, menyebabkan setiap binatang ajaib yang merasakan auranya langsung bersujud. Bagaimanapun juga, naga adalah raja di antara binatang ajaib. Sun Long sedang menikmati pemandangan, juga perasaan terbang, saat dia duduk di atas punggung si hitam kecil, dan dalam waktu yang sangat singkat mereka telah tiba di luar sebuah gua kecil. Gua itu tingginya sekitar 2 meter 6,5 kaki, tetapi cukup lebar untuk 3 orang berjalan di dalamnya secara berdampingan. Menjerit, begitu si kecil hitam dan Sun Long tiba di luar gua, suara melengking terdengar, saat segerombolan kelelawar hitam terbang ke arah mereka. Mengaum, si hitam kecil membuka mulutnya sambil meraung ke arah kawanan kelelawar hitam yang menyerang mereka dari dalam gua. Saat suara auman itu mengenai kelelawar, semuanya jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari telinga mereka. Lebih dari 20 kelelawar peringkat 2 mati secara langsung karena satu auman. Bayangan hitam terbang dari dalam gua dan mencoba melarikan diri melalui udara. Itu sebenarnya kelelawar api bertaring merah tingkat 3. Little Black cepat, jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir Tuan, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari kita. Si hitam kecil mengepakkan sayapnya dan jarak dari kelelawar itu langsung berkurang setengahnya. Kelelawar api bertaring merah, adalah binatang ajaib di tahap tengah peringkat 3, tetapi begitu merasakan aura si hitam kecil di luar guanya, ia langsung ketakutan dan melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Aura naga, raja binatang ajaib adalah salah satu hal yang paling menakutkan bagi semua makhluk hidup. Lupakan binatang ajaib tingkat menengah peringkat 3 seperti kelelawar api bertaring merah. Si hitam kecil mungkin bisa melawan bahkan binatang ajaib tingkat menengah peringkat 4 saat ini, dan ia hanya akan menjadi lebih kuat di masa mendatang saat ia memulihkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, Sun Long dan si hitam kecil telah tiba di atas kepala kelelawar api, saat si hitam kecil menggunakan cakarnya untuk meraih sayap kelelawar itu. Kelelawar itu menjerit keras ketika si hitam kecil dengan brutal mencabut sayapnya dari tubuhnya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Sebuah genangan darah kecil telah terbentuk di bawah tubuh kelelawar itu saat ia masih berjuang untuk bergerak dan melarikan diri dari monster yang mengejarnya. Cakar Little Black mendarat di leher kelelawar yang kini berada di tanah, saat kelelawar itu dengan brutal mencabik kepalanya. Akhirnya, kelelawar itu berhenti bernapas saat inti hitam pekat menggelinding dari kepalanya yang kini terkoyak ke tanah. Sun Long memainkan inti binatang buas di tangannya sebentar sebelum menaruhnya di dalam ruang batu waktu, bersama dengan tubuh kelelawar. Meskipun tubuh kelelawar api bertaring merah tidak dapat dimakan, beberapa bagiannya masih dapat digunakan sebagai bahan untuk alkimia, sementara taringnya dapat digunakan oleh ahli formasi untuk membuat senjata tingkat perak. Selain kelelawar api bertaring merah, masih ada segerombolan kelelawar tingkat 2 yang bisa dijual dengan harga bagus di Paviliun Harta Karun. Meskipun binatang ajaib tingkat 2 jarang memiliki inti binatang di dalam tubuh mereka, bagian tubuh mereka yang lain biasanya akan laku dengan harga yang bagus. Setelah Sun Long meletakkan semuanya di dalam batu waktu, dia berjalan menuju gua tempat kelelawar tinggal. Si hitam kecil menatap tuannya, tapi tubuhnya sendiri terlalu besar untuk memasuki gua kecil itu jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guru, apakah menurutmu akan ada sesuatu yang baik di dalam gua ini? Meskipun peluangnya sangat kecil, kenyataannya adalah bahwa ketika kelelawar api bertaring merah tinggal di sebuah gua, Qi Yin yang kuat yang keluar dari tubuhnya terkadang akan diserap ke lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan bahan-bahan alkimia yang langka. Salah satu bahan tersebut adalah bunga neraka, peringkat 3. Sun Long ingat bahwa Yongru membutuhkan bunga ini untuk kakeknya. Namun, setelah mencari di dalam gua, Sun Long merasa bingung sekaligus sedikit kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang berguna. Rupanya, Ki kelelawar api bertaring merah tidak menghasilkan apapun di dalam gua. Setelah Sun Long gagal menemukan apapun di dalam, dia meninggalkan gua saat dia naik ke punggung si hitam kecil sebelum dia merenung sejenak. Saya tidak mengerti. Saya bisa merasakan sedikit yin qi di dalam gua, tetapi sangat samar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kecuali kelelawar mulai tinggal di gua ini hari ini, yin qi di sini seharusnya tidak begitu samar. Namun, berdasarkan jumlah mereka, mustahil bagi mereka untuk bermigrasi ke sini hari ini. Si hitam kecil, apakah kau dapat merasakan sesuatu?
Sun Long benar-benar bingung kali ini dan inderanya tidak cukup kuat untuk memahami apa yang terjadi sehingga satu-satunya pilihannya adalah bertanya pada si hitam kecil. Naga hitam itu menutup matanya saat dia merasakan sekelilingnya untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya dengan kilatan yang tak terduga di dalamnya saat dia melihat ke arah Sun Long dan sekali lagi berkata secara telepati. Guru, Anda benar. Seharusnya ada cukup yin qi di udara untuk menciptakan beberapa tanaman obat yang berharga, tetapi... Setelah itu si hitam kecil menoleh untuk melihat keluar gua sambil melanjutkan. Semuanya telah tersedot. Mata Sun Long melebar saat dia menatap si hitam kecil dengan tidak percaya sebelum bertanya. Bisakah Anda merasakan siapa yang sedang menghisap yin qi? Guru, bukan hanya yin qi di sini. Selain qi murni di udara, setiap jenis qi lain dalam radius 30 mil di sekitarnya, semuanya dihisap lebih dalam ke wilayah pusat. 73 Perburuan binatang ajaib tingkat 3. Rasa dingin menjalar ke seluruh tulang punggung Sun Long saat ia mendengar kata-kata si hitam kecil. Seperti apa keberadaannya sehingga mampu menyerap segala jenis energi, dan dari jarak bermil-mil jauhnya. Ada yang salah. Tidak peduli jenis binatang ajaib apapun itu, selama belum mencapai tingkat yang sangat tinggi, ia seharusnya tidak dapat menyerap semua jenis energi lain seperti yin qi dari kelelawar api bertaring merah saat berada begitu jauh. Sun Long menduga setelah memikirkannya secara matang. Guru benar, bahkan jika aku ingin menyerap yin qi di sini, aku tidak akan mampu melakukannya dari jarak lebih dari 1 mil dan aku adalah naga hitam. Aku menolak untuk percaya bahwa ada binatang ajaib peringkat 5 di dalam wilayah pegunungan iblis ini yang akan melakukan ini. Sun Long menganggukkan kepalanya pada kata-kata Little Black saat dia berkata. Kita akan mengetahui semuanya saat memasuki wilayah tengah, jadi tidak perlu khawatir dulu. Sekarang saatnya menuju ke selatan. Naga hitam itu merentangkan sayap hitam pekatnya yang megah setelah mendengar kata-kata Sun Long, dan terbang ke arah selatan di mana dia sebelumnya merasakan keberadaan binatang ajaib tingkat 3 lainnya. Kecepatan terbangnya yang amat cepat, menimbulkan rasa ngeri bagi binatang-binatang gaib yang melihat seekor naga hitam terbang di angkasa dan mereka pun tergesa-gesa bersembunyi di dalam sarang dan gua mereka. Little Black dan Sun Long segera tiba di depan sebuah hutan kecil. Kecepatan Little Black tidak berkurang sama sekali saat ia menuju salah satu pohon tertinggi di kejauhan. Pohonnya berwarna hijau dan tingginya lebih dari 8 meter 26 kaki, tetapi cabang-cabangnya berwarna kuning cerah di ujungnya yang menyerupai kelopak bunga. Mata Sun Long berbinar sementara si hitam kecil membuka mulutnya dan menyemburkan bola api hitam ke arah pohon. Pohon itu segera berubah menjadi abu hitam karena inti binatang hijau kecil dapat ditemukan di dalamnya. Si hitam kecil mendengus jijik setelah membakar pohon itu menjadi abu dan berkata, hanya pohon pemakan manusia peringkat 3 awal dan ia mengira akan luput dari perhatianku. Sun Long mengambil inti binatang dari pohon pemakan manusia, dan setelah menyimpannya di dalam batu waktu, dia bertanya kepada si hitam kecil apakah dia bisa merasakan adanya binatang ajaib tingkat 3 lain di sekitar mereka. Pasangan pemuda yang menunggangi naganya terbang tanpa henti sambil tanpa henti memburu setiap binatang ajaib tingkat 3 yang mereka temukan di sekitar mereka. Setelah hampir 1 hari berburu, ruang spasial Sun Long telah dipenuhi dengan segala macam binatang buas tingkat 3. Sebagian besar binatang ajaib ini dapat dengan mudah membunuh ahli tingkat surga semudah membunuh ayam, namun, ruang spasial Sun Long sekarang memiliki hampir selusin dari mereka. Little Black menatap tuannya yang tersenyum yang sekarang sedang mengumpulkan tubuh binatang ajaib peringkat 3 yang baru saja mereka bunuh, dan dia juga tersenyum saat dia melihat ke kejauhan di depan mereka, ke arah wilayah tengah sebelum dia mengirim pesan ke Sun Long. Tuan, kita sekarang sudah sangat dekat dengan wilayah tengah. Jika ada kesempatan, kita juga harus memburu binatang ajaib tingkat 4 awal. Namun saat si hitam kecil selesai berbicara, dia melihat mata Sun Long berubah serius saat dia berkata dengan tegas. Tidak, si hitam kecil menatap Sun Long dengan bingung saat dia berkata. Tuan, bukankah tubuh binatang ajaib tingkat 4 akan sangat membantu? Meskipun mungkin agak sulit untuk membunuh satu, aku masih lebih dari 80% yakin bisa membunuh binatang ajaib tingkat 4 awal dengan kekuatanku saat ini. Kita tidak perlu khawatir dan bahkan jika binatang ajaib tingkat 4 puncak yang dikabarkan dari Gunung Tengah datang, kita masih bisa melarikan diri. Bahkan jika itu adalah sejenis binatang terbang udara,
ia pasti tidak akan mampu menandingi kecepatanku. Perkataan Little Black diucapkan dengan penuh keyakinan. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun tubuh binatang tingkat 4 akan sangat membantu saya, ada sesuatu yang lebih penting di wilayah pegunungan iblis ini bagi kita. Selain itu, jika Anda bertarung dengan binatang sihir tingkat 4, bahkan jika Anda membunuhnya dengan cepat, Anda pasti akan menarik perhatian binatang sihir yang lebih kuat. Wilayah tengah bukanlah wilayah dalam dan saya berasumsi bahwa ada lebih dari sekadar, sedikit, binatang sihir tingkat 4 di dalamnya. Sebelum kita mengetahui tentang harta karun di Gunung Tengah, kita tidak boleh menarik perhatian binatang buas yang kuat di wilayah tengah. Little Black tidak berbicara lagi saat Sun Long berjalan di depannya dan menepuk kepalanya sambil melanjutkan. Jangan khawatir, setelah kita mengetahui rahasia Gunung Tengah, kita mungkin masih punya waktu untuk memburu binatang ajaib tingkat 4. Setelah Sun Long selesai berbicara, dia menyadari hari sudah hampir malam. Setelah berburu binatang ajaib seharian, Sun Long telah tiba hanya beberapa puluh mil jauhnya dari wilayah tengah. Setelah menemukan gua terpencil di puncak gunung di dekatnya, ia meminta si hitam kecil untuk memastikan tidak ada binatang ajaib di sekitar mereka sebelum ia mulai berkultivasi. Saat menarik napas dalam-dalam di dalam gua, Sun Long merasakan ki di sekelilingnya mengalir deras ke arahnya. Kualitas ki di sini benar-benar jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah luar. Mungkin aku bahkan bisa menembus tahap tengah peringkat 8 malam ini. Duduk bersila di tengah gua, Sun Long mengedarkan jam pasir raja sembari menyerap ki murni di tempat ini. Si hitam kecil juga berkultivasi, tetapi dia belum memasuki kondisi di mana dia tidak dapat merasakan sekelilingnya seperti Sun Long dan malah terus mengawasi sekelilingnya setiap saat. 3 jam segera berlalu dan suara letupan kecil terdengar dari tubuh Sun Long saat dia membuka matanya dan berseru kegirangan. Saya berhasil mencapai tahap tengah peringkat 8 dalam kondensasi ki dalam waktu yang sangat singkat. Hanya 3 jam berkultivasi di sini lebih efisien daripada 5 hari penuh berkultivasi di wilayah luar. Memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi di tempat ini, Sun Long segera menutup matanya sambil sekali lagi mengaktifkan jam pasir raja, menyerap ki di sekelilingnya. Pagi segera tiba dan saat matahari terbit Sun Long akhirnya berhenti berkultivasi. Setelah meregangkan tangan dan kakinya beberapa saat dia berjalan keluar gua dan menepuk kepala Little Black sambil berkata, "Little Black, saat kita memasuki wilayah tengah, lebih baik kamu tinggal di batu waktu." Mata naga itu melebar saat dia mendengar ini dan dengan cemas dia bertanya. "Tuan, ini terlalu berbahaya bagimu. Bagaimana kalau kau?" Sun Long menepuk kepalanya sambil berkata, "Aku tahu, tapi itu juga berbahaya jika kau ketahuan. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau di wilayah dalam, tetapi jika binatang ajaib di wilayah tengah mengalihkan perhatian mereka ke arah kita, maka yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah melarikan diri saat itu." Sun Long melihat naga yang putus asa itu sambil berkata, "Jangan khawatir, jika aku benar-benar berada dalam situasi berbahaya, kamu selalu bisa keluar dan membantuku." Si hitam kecil menganggukkan kepalanya saat ia masuk ke dalam batu waktu, sebelum ia menggunakan jiwanya yang kuat untuk merasakan keadaan sekeliling Sun Long. Sun Long memiliki 3 keunggulan utama yang memberinya cukup kepercayaan diri untuk berjalan sendiri menuju wilayah pusat yang kini hanya beberapa puluh mil jauhnya darinya. Yang pertama adalah penginderaan jiwa si hitam kecil yang dapat memperingatkannya terhadap sebagian besar bahaya sebelumnya. Yang kedua adalah tubuh abadi raja yang telah meningkatkan kekuatan fisiknya dan kemampuannya untuk merobek ruang dan melarikan diri beberapa puluh meter jauhnya. Sun Long juga yakin bahwa setelah memurnikan buah tanah mendalam menjadi pil, tubuh abadi rajanya akan menjadi jauh lebih kuat. Jika aku meramu dan mengonsumsi pil itu sebelum ujian sekte berakhir, saat aku selesai menyerap efek obat pil itu, aku mungkin sudah kehabisan waktu untuk mengumpulkan poin kelangsungan hidup yang cukup untuk meraih posisi pertama. Namun, keuntungan ketiga dan terpenting yang dimilikinya adalah kemampuan Monarch's Hourglass untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Selama dia cukup berhati-hati, dia mungkin bisa menghindari sebagian besar bahaya saat menjelajahi wilayah tengah. Setelah lebih dari 2 jam, Sun Long telah tiba tepat 300 mil jauhnya dari gunung tertinggi di wilayah pegunungan iblis, Gunung Tengah.
Gunung tengahnya hampir setinggi 10.000 meter 32.800 kaki, sedangkan 300 mil di sekitarnya merupakan apa yang semua orang kategorikan sebagai wilayah tengah. Sun Long menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang meningkat saat dia melihat ke arah gunung tengah, dan melangkah maju, dia akhirnya memasuki wilayah tengah. 74 wilayah tengah. Saat melangkah masuk, Sun Long merasakan peningkatan kualitas ki di udara sekelilingnya, karena ki tersebut diserap oleh binatang ajaib yang tinggal di wilayah pusat. Tuan, Anda harus berhati-hati di dalam. Saya bisa merasakan banyak binatang ajaib dan tidak ada satupun yang di bawah peringkat 3. Little Black memperingatkan Sun Long saat dia menggunakan jiwanya untuk merasakan segala sesuatu dalam radius 30 mil di sekitarnya. Sun Long mengangguk sambil bertanya, Little Black, bukankah kita akan ketahuan oleh binatang ajaib di sini kalau kau terus menggunakan jiwamu untuk merasakan keadaan sekitar? Jangan khawatir Tuan, kecuali binatang ajaib telah mencapai tingkat 5, mustahil baginya untuk menyadari indera jiwaku. Sun Long menghela napas lega, tetapi dia tetap sangat berhati-hati saat perlahan-lahan masuk lebih dalam. Binatang-binatang ajaib di wilayah tengah semuanya berada di peringkat 3 atau bahkan lebih tinggi, dan menarik perhatian mereka akan menjadi bencana. Raungan binatang buas terdengar di mana-mana di sekitar Sun Long karena wilayah tengah tampaknya menjadi medan perang terus-menerus bagi binatang buas ajaib di sini. Bagaimanapun, ini adalah tempat dengan ki paling murni di seluruh wilayah pegunungan iblis, jadi bagaimana pertempuran di sini dapat dihindari. Namun, dengan arahan dari si hitam kecil, Sun Long berhasil menghindari bahaya yang mengintai di sekitarnya saat ia menuju lebih dalam. Siapapun yang berani memasuki wilayah pusat akan menyaksikan banyak pemandangan binatang buas sihir tingkat 3 saling bertarung dan membunuh satu sama lain. Akan tetapi, pemandangan seperti ini mulai berkurang frekuensinya saat Sun Long masuk lebih dalam ke wilayah itu, sementara kekuatan binatang ajaib di sekitarnya tumbuh semakin kuat, semakin dekat ia mendekati Gunung Tengah. Setelah 8 jam berjalan hati-hati dan berputar-putar, Sun Long telah tiba di depan sebuah danau besar yang berjarak 150 mil dari Gunung Tengah. Danau itu lebarnya lebih dari 10 mil dan jika Sun Long ingin mencapai Gunung Tengah, ia harus melewatinya atau memutarnya. Di sebelah kiri danau, terlihat sebuah gunung besar, sedangkan di sebelah kanannya, terlihat hutan lebat yang luas. Little Black, apakah kamu bisa merasakan sesuatu? Tuan, danau ini sangat berbahaya. Aku bisa merasakan ada binatang ajaib yang mengintai di dalamnya yang sangat dekat dengan puncak peringkat 4 jadi kita harus mengambil jalan memutar. Di dalam hutan di sebelah kanan kita, aku bisa merasakan binatang ajaib udara peringkat 4 menengah, serta sejumlah besar binatang ajaib peringkat 3, sementara di gunung di sebelah kiri kita, aku hanya bisa merasakan aura binatang ajaib peringkat 4 awal tetapi aku belum bisa mengidentifikasi jenis binatang itu. Jadi menurutku, yang terbaik adalah kalau guru melewati gunung itu. Sun Long berpikir dalam-dalam sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan melewati hutan. Little Black bingung setelah mendengar bahwa mereka akan melewati jalan setapak yang memiliki binatang ajaib terbanyak. Orang bisa berpendapat bahwa hutan ini bahkan lebih mematikan daripada danau. Merasakan kebingungan naga itu, Sun Long tertawa ringan saat dia menjelaskan. Danau itu jelas mustahil untuk dilintasi jika kita tidak terbang di atasnya, yang membuat kita hanya punya gunung dan hutan lebat sebagai pilihan. Akan tetapi, meskipun hutan itu tampak lebih berbahaya pada pandangan pertama, pada kenyataannya ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Karena binatang tingkat menengah tingkat 4 di dalamnya adalah binatang ajaib tipe terbang, kemungkinan besar ia memiliki indera penciuman yang buruk. Mata Little Black di dalam batu waktu berkilau terang saat dia mendengar kata-kata Sun Long. Sementara itu, kami tidak tahu jenis binatang ajaib apa sebenarnya yang tinggal di peringkat 4 awal di gunung itu. Kalau itu bukan binatang udara, maka meskipun aku menyembunyikan auraku, tetap saja ada kemungkinan ia akan menemukanku lewat penciumanku. Tapi meskipun itu adalah binatang ajaib yang bisa terbang, sementara aku bisa menggunakan lingkungan pepohonan untuk menyembunyikan diriku di hutan, tidak akan ada tempat untuk berlindung di gunung. Little Black tertegun sejenak. Sebagai seekor naga, ia tidak akan pernah mempertimbangkan atribut fisik binatang ajaib lainnya. Ia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Tetapi Sun Long tampaknya telah memikirkan segalanya dan telah memperhitungkan rute terbaik yang harus diambil.
Saat memasuki hutan, Sun Long menemukan hampir selusin tanaman obat tingkat 2 tergeletak di sekitar. Namun, tidak ada satupun tanaman obat tingkat 3 yang terlihat. Aku kira binatang ajaib di sini telah menimbun barang-barang bagus. Sun Long menghela napas sambil terus berjalan maju. Hutan itu memiliki lebih dari 10 binatang ajaib yang bersembunyi di dalamnya, tetapi Sun Long dengan mudah menghindarinya dengan indera jiwa hitam yang kecil. Hampir 2 jam kemudian, Sun Long tiba di depan sebuah sungai, saat ia melihat seekor burung besar dengan tinggi lebih dari 5 meter, 16 kaki tidur di atas pohon besar di seberang tepi sungai. Ini adalah burung es bersayap 4. Sun Long bergumam sambil melihat burung yang sedang tidur di atas pohon tinggi. Burung itu memiliki 4 sayap biru es yang melilitnya, sangat kontras dengan tubuhnya yang berwarna coklat dan paruhnya yang merah. Untuk melewati hutan, Sun Long harus sampai ke seberang sungai. Jika dia benar-benar ingin berenang melewati sungai, atau bahkan melompat sampai ke seberang, dia pasti akan membangunkan binatang ajaib itu. Namun, Sun Long hanya tersenyum dan mengucapkan rasa syukur kepada bintang keberuntungannya karena burung itu sedang tidur, seraya mengepalkan tangan kanannya dan meninju udara di depannya. Saat tinjunya mengenai udara, robekan ruang yang cukup besar untuk menampung seseorang terbentuk saat Sun Long memasukinya dan langsung tiba di seberang tepi sungai. Hampir seperti merasakan sesuatu, tepat setelah Sun Long memasuki robekan angkasa, burung es bersayap 4, itu membuka matanya saat melihat sekeliling aliran sungai. Meskipun tidak menemukan siapapun, binatang ajaib itu kini mengawasi sekelilingnya dengan waspada. Sebagai binatang tingkat menengah tingkat 4, indera dan kecerdasan, burung es bersayap 4 tidak bisa diremehkan. Untungnya Sun Long langsung berlindung di bawah pohon, sebelum membuka celah ruang lain untuk melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Pada saat yang sama ketika Sun Long memasuki robekan ruang kedua, burung es bersayap 4 tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke pohon tempat ia berlindung sebelumnya. Setelah mengepakkan sayapnya, burung itu langsung tiba di depan pohon itu. Keempat sayapnya kemudian menyala dengan cahaya seputih salju saat pecahan es tiba-tiba terbentuk di atasnya. Mengepakkan sayapnya sekali lagi, burung es bersayap 4 mengirimkan rentetan es yang berterbangan ke pohon, memenuhinya dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Baru setelah melihat tidak ada seorang pun di sana, burung itu akhirnya pergi. Sun Long menghela nafas lega beberapa puluh meter jauhnya setelah melihat pemandangan ini. Burung es bersayap 4, ini benar-benar menakutkan. Aku tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tetapi entah bagaimana ia sepertinya merasakan kehadiranku. Tuan jelas tidak meninggalkan jejak apapun setelah lompatan spasialmu. Mungkin intuisi burung itulah yang membuatnya khawatir. Si hitam kecil berseru penuh percaya diri. Sebelumnya, dia siap melompat keluar dari batu waktu, dan bertarung melawan burung es bersayap 4 jika serangannya akan mengancam Sun Long. Setelah beberapa jam kemudian, malam telah tiba saat Sun Long akhirnya mencapai ujung hutan besar itu. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas gunung besar di tengah yang hanya berjarak beberapa mil. Gunung itu memiliki banyak gua di dalamnya dan anehnya, tidak ada tumbuhan di sana. Lupakan pohon, tidak ada satupun tumbuhan di sana. Guru, saya bisa merasakan 2 kehadiran di dalam gunung itu, kata si hitam kecil setelah ia mengirimkan jiwanya untuk memindainya. 2, tanya Sun Long bingung. Mungkinkah ada 2 binatang ajaib, bukan 1 di gunung tengah? Si hitam kecil menganggukkan kepalanya pada pertanyaan Sun Long sambil melanjutkan. Tuan, sebenarnya, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sepertinya ada 2 sosok, tetapi, hanya 1 yang tampaknya benar-benar hidup. Bahkan Little Black yang telah hidup bertahun-tahun belum pernah menemui situasi seperti itu sebelumnya. Sun Long merenungkannya sejenak, sebelum ia memutuskan untuk beristirahat malam dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Tengah besok setelah kekuatannya pulih. Ketika sebuah pekikan keras yang dipenuhi kebencian datang dari Gunung Tengah, mengguncang seluruh wilayah tengah. 75 batalkan ujian. Pekikan itu begitu kuat sehingga tidak hanya mengguncang seluruh wilayah tengah tetapi juga menjalar ke setiap tempat di seluruh wilayah pegunungan iblis. Bahkan para petinggi dari keempat sekte merasa khawatir, mereka saling menatap dengan ketakutan di mata mereka. Tetua Agung Hui Zong dari Sekte Pedang Terbang, memandang ketiga orang lainnya di sekitarnya sambil berkata, "Itu pasti teriakan penguasa daerah pegunungan iblis.
Apakah menurutmu mungkin ada seseorang yang berhasil membuatnya marah? Semua orang menatap Huizong dengan tercengang sebelum Tetua Agung Lan Hong menjadi orang pertama yang menanggapi saat dia menyerangnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendekati binatang ajaib itu, apalagi memprovokasinya? Huizong, menurutku, apakah kamu sudah pikun karena usiamu yang sudah tua? Huizong langsung marah dengan kata-kata Lan Hong saat dia menjawab. Kaulah yang sudah pikun Lan. Apa kau pikir monster itu akan berteriak tanpa alasan? Lan Hong mendengus jijik di hadapan wakil Master Pavilion dari Pavilion Angin Menderu. Li Huyan keluar untuk bermeditasi sambil berkata. Para senior, harap tenang. Tidak salah lagi, siapa pemilik teriakan binatang itu. Namun, tidak mungkin juga ada orang yang cukup kuat di timur yang terpencil, kita yang dapat melawan burung itu. Bahkan pendeta kepala, kuil Buddha emas tidak memiliki keyakinan untuk melawannya. Akan tetapi, pada saat itu ekspresi Lan Hong tiba-tiba berubah saat dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh ketua sekte Liu Jian, saat berada di aula pusat sekitar 2 bulan yang lalu. Semua orang langsung menyadari perubahan ekspresinya saat Master Sekte Da Chao adalah orang pertama yang bertanya. Penatua Lan, mungkinkah Anda mengetahui sesuatu tentang ini? Catatan penulis, penggunaan kata elder di sini, mengacu pada usia seseorang dan tidak sama dengan kata elder yang mengacu pada status seseorang. Namun Lan Hong menggelengkan kepalanya saat dia berkata, apa yang dikatakan wakil Master Pavilion Li Huyan sebelumnya, belum tentu benar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lan Hong melanjutkan. Sekitar 2 bulan yang lalu, seseorang yang misterius muncul di kota awan terapung milikku. Tidak seorang pun berhasil berkomunikasi dengannya, kecuali seorang alkemis kelas perunggu peringkat 3. Namun, orang misterius itu kebetulan melepaskan auranya sekali, dan seluruh kota awan mengambang, bergetar. Liu Jian kemudian memerintahkan semua orang untuk merahasiakan apa yang telah terjadi karena orang itu kemungkinan besar telah melampaui alam roh. Bahkan saya tidak akan menyebutkannya hari ini jika situasinya tidak seperti itu. Semua orang tiba-tiba menarik napas dingin saat mereka mempertimbangkan implikasi dari pengungkapan yang mengejutkan ini. Setelah mendengar kata-kata Lan Hong, Huizong bertanya dengan serius. Orang tua Lan, apakah Anda yakin bahwa orang ini telah mencapai tahap itu? Semua orang menatap tajam ke arah Lan Hong yang kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata. Itu hanya perkiraan Liu Jian. Namun, meskipun orang ini belum mencapai tahap itu, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari itu. Keheningan tiba-tiba meliputi tempat itu ketika berita ini bagaikan palu yang menghantam hati setiap orang. Wakil Kepala Pavilion Li Huyan tiba-tiba bertanya. Lalu, apa yang akan terjadi dengan ujian sekte? Mata Da Chao dan Huizong berkilat panik saat putra dan cucu mereka berada di dalam wilayah pegunungan iblis. Saya pikir kita harus membatalkan ujian sekte ini dan memanggil semua pengikut kembali ke sini. Da Chao mengangguk setelah mendengar kata-kata Huizong dan berkata, saya setuju. Keadaan sudah di luar kendali kita. Jika semua murid di dalam meninggal, maka itu akan menjadi tragedi bagi sekte kita. Lan Hong yang mendengar perkataan mereka langsung mengerti apa yang mereka khawatirkan. Dia menoleh untuk melihat Li Huyan sambil berkata, Wakil Ketua Pavilion, saya rasa sebaiknya kita menunggu dulu letusan Qi selesai sebelum kita mengakhiri ujian sekte sebelum waktunya. Karena ini adalah ujian gabungan sekte, dan 3 dari 4 orang telah mengambil pendirian, semuanya tergantung pada suara Li Huyan. Jika dia berpihak pada Da Chao dan Huizong maka ujian sekte akan berakhir sekarang, sedangkan jika dia setuju dengan Lan Hong, maka ujian sekte akan terus berjalan seperti biasa, hingga gunung pusat meletus. Saat semua orang melihat wakil Master Pavilion berjubah biru dari Pavilion Angin Menderu, dia menghela nafas saat dia mengalihkan pandangannya ke Lan Hong dan berkata, saya pikir kita harus mengakhiri ujian sekte lebih awal. Bahaya bagi murid-murid kita telah meningkat di luar kendali kita. Da Chao dan Huizong menghela napas lega sementara Lan Hong merasakan sedikit kehilangan. Meskipun 2 yang lain memiliki kesempatan untuk kehilangan keturunan langsung mereka dalam kekacauan, letusan Qi yang terjadi setiap 30 tahun sekali selalu memungkinkan para pengikut yang selamat menjadi lebih kuat daripada kelompok lainnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kesempatan yang penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya, yang memungkinkan seekor ikan mas menjadi seekor naga.
Mereka berempat mengeluarkan giok pengenal sekte mereka dan saat mereka mengaktifkannya, untaian cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju wilayah pegunungan iblis. Apa ini? Apakah ujian sekte berakhir sebelum waktunya? Haha, aku yakin itu tetua agung. Dia tidak tega melihat begitu banyak talenta dari sekte pedang terbang, kita mati di sini, jadi dia pasti membujuk semua orang untuk mengakhiri ujian sekte lebih awal. Semua murid yang sebelumnya ketakutan oleh pekikan mengerikan yang datang dari wilayah tengah, sekarang merasakan kelegaan saat melihat batu giok sekte mereka memancarkan cahaya merah yang menandakan berakhirnya ujian. Pada saat itu, di wilayah tengah, setiap binatang sihir tingkat 4 tengah melihat ke arah gunung tengah tempat pekikan itu berasal. Setelah Sun Long mendengar teriakan keras itu, alisnya terangkat saat dia bergumam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu seperti itu bisa menjadi binatang ajaib tingkat 4? Saya pasti salah. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Little Black bertanya setelah mendengar Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, jawab Sun Long sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia melihat seberkas cahaya merah samar datang dari wilayah luar, menuju giok pengenal sekte di sakunya. Batu giok sekte itu menyala dengan cahaya merah, bagaikan tali tak kasat mata yang dapat diikuti Sun Long untuk kembali ke pintu masuk daerah pegunungan iblis. Mereka sudah memutuskan untuk mengakhiri ujian sekte. Tidak mungkin aku akan kembali begitu saja setelah begitu dekat dengan gunung pusat. Awalnya, Sun Long berencana untuk beristirahat malam sebelum menuju gunung di pagi hari tetapi sekarang, ia harus mengubah rencananya. Si hitam kecil yang melihat bahwa Sun Long sudah siap untuk pergi ke gunung tengah sekarang berkata, Tuan, binatang ajaib yang berteriak tadi, bukanlah binatang ajaib biasa yang sudah mencapai puncak peringkat 4. Berdasarkan kekuatan aumannya tadi, saya khawatir kekuatannya mungkin dapat menyamai bahkan beberapa binatang ajaib yang sudah mencapai peringkat 5. Saya khawatir bahkan dengan tubuh abadi Raja Anda, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri setelah memasuki sarangnya. Sun Long menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata si kecil hitam dan menjawab. Aku tahu, jangan khawatir, aku masih punya kartu truf jika keadaan benar-benar buruk bagi kita. Menyerap ki murni di daerah pegunungan iblis ini telah membangkitkan keserakahan Sun Long. Jika harta karun di dalam gunung tengah benar-benar terhubung dengan kemurnian ki di sini, maka ada baiknya mengambil risiko untuk mendapatkannya. Sun Long sudah tahu bahwa wilayah raja dan tubuh abadi raja mungkin tidak berguna melawan binatang buas yang berada di puncak peringkat 4 seperti penguasa wilayah pegunungan iblis. Meskipun harta karun penting, seseorang tetap harus hidup untuk mendapatkannya. Oleh karena itu tanpa tingkat kepastian tertentu, Sun Long tidak akan menuju ke gunung pusat karena dia sudah mengetahui bahayanya sebelumnya. Little Black tidak memperingatkan Sun Long lagi. Dia memiliki keyakinan penuh pada gurunya, dan jika dia benar-benar akan mati, maka naga hitam itu akan menemaninya ke dunia lain tanpa berpikir dua kali. Itulah artinya berbagi hidup dan mati. Hampir setengah jam kemudian, Sun Long tiba di kaki gunung tandus ini. Jika kita mendongak dari kaki gunung, kita bahkan tidak dapat melihat puncaknya yang tertutup awan. Sekarang mereka sudah semakin dekat, si hitam kecil sekali lagi mengirimkan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa tarikan napas kemudian dia berkata, Guru, saya bisa merasakan dua sosok tadi. Mereka berdua berada di dalam gua di jantung gunung. Mengambil langkah maju, Sun Long mengikuti arahan si hitam kecil saat dia mulai mendaki gunung tengah. Selanjutnya bab 76 rahasia di jantung gunung tengah.